Jadi sebenarnya saya tidak mau cerita ya. Saya sampai hari ini saya sembunyikan ke anak saya, ke abang sepupu saya. Sebenarnya saya crash. Oh, udah di sana. Jadi dengan teman-teman komunitas yang di Pontianak itu kan selalu kita komunikasi ya. Saya sembunyikan ini. Jadi gini Mbak. Jadi kita reading adventures bukan speed. It's not about race. Ini soal pengalaman, soal menikmatin. Kembali lagi pada enjoy the ride. Jadi sekarang saya nyampe ke Terenggalek harus 3 jam. Oh tidak. Berarti Anda bicara race, Anda masuk sirkuit. Dilihatkan ini. Dan saya tidak bisa bergerak. Saya baru sadar depan saya jurang. Saya rem, buang tuh rem habis semua. Dan itu tidak sesuai dengan pakemnya ya, dalam arti kata. Harusnya kan saya tidak oper gigi seperti itu. Jatuh saya. Itu trauma saya. Titi balik lagi di podcast station. Dan setelah kita kayaknya libur lama nih ya, udah lama nih gak ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari komunitas manapun atau dari teman-teman yang nyemplung di dunia otomotif. Hari ini kita kedatangan bisa dibilang biker senior ya, kita sebutnya senior nih ya. Mungkin sobat Titi di sini juga udah banyak yang kenal ya. Kita udah kedatangan Om Robi. Halo Om. Halo, selamat siang. Selamat siang Om. Gimana kabarnya Om? Kabar baik, salam dari Bumi Khatulistiwa Pontianak. Dari Pontianak. Oke, kita mau tahu dulu nih Om. Om Robi nih backgroundnya apa sih Om? Sebenarnya saya wartawan. Sebelum ini saya dulu wartawan selama 32 tahun. 32 Dari tahun. 94 itu saya wartawan, baru pensiun kemarin. Saya baru fokus ke adventures, motor adventures. Berarti kalau motorannya itu udah berapa? Kalau motoran saya sudah lama, mulai dari Vespa Sprint, kemudian saya Bison, baru sekarang saya ini. Saya awalnya itu Shogun ini pada saat saya dinas di luar kota itu di daerah pedalaman di daerah Kabupaten Sanggau, saya pakai Shogun, masih 110 cc. Itu tahun berapa Om pakai? Tahun 98. Tahun 98. Kalau motor Shogun itu saya dari tahun 88. Tahun 88. Bison 2010. 2010. Jadi unitnya pun juga ikut berevolusi ya. Iya, sesuai dengan kapasitas mesinnya. Dengan kapasitas mesinnya. Oke. Kalau misalkan awal keinginan mau touring ya, itu pertama kali tujuannya apa tuh? Waktu pas masih muda mungkin ya? Sebenarnya gini, saya memang senang motor dari dulu. Jadi saya tertarik pertama dengan Suzuki TRS. Jadi orang tua saya tidak berkenan karena takut saya ngebut. Jadi saya dibeliin Vespa, Vespanya saya tabrakin. 2 kali saya tabrakin. Strategi ya? Ayah saya marah-marah, sampai saya diganti Supra. Saya pandai cari duit, baru saya mendapat motor gede. Motor yang pakai kopling besar ya, baru itu. Dan saya merasa enjoy, saya merasa senang. Jadi yang saya cari ini kan adalah kepuasan. Bukan soal speed, tapi sebab senang, enjoy, menikmatin perjalanan. Oh gitu. Berarti awalnya tuh suka motornya dulu, terus mulai-mulai saya suka adventure-nya. Suka adventure dari awal. Berarti dari tahun 98-an tadi udah mulai touring. Pertama kali masih inget gak kemana? Saya sebenarnya kalau dibilang itu touring, kalau Pontianak Mempawah, jadi ya ini sedikit rahasia ya. Saya dulu tuh punya mantan kekasih itu di Mempawah. Jadi saya itu pacarannya dari Pontianak ke Mempawah naik motor Shogun. Habis pacaran, malam saya kembali lagi ke Pontianak. Oh gitu. Itu awalnya, tetapi akhirnya enggak jadi ya. Itu awalnya. Jadi kalau dihitung mulainya saya enggak bisa bilang mulai. Kemudian pada saya dengan istri saya sekarang ini, jadi istri, itu saya tugasnya di Sanggau. Itu saya pacarannya, saya tugas di Sanggau. Cewek saya ini di Nangapino. Itu berapa kilometer jaraknya? Nangapino itu kira-kira 100 lebih daerah pedalaman. Jadi saya kalau pacaran minggu pertama, saya ke Nangapino. Nanti minggu kedua dia datang naik bus. Minggu ketiga saya ke Nangapino. Oh gantian gitu. Gantian, itu masih Shogun. Disitulah mulai saya pacaran sama istri saya menyenangi motor. Oh jadi suka motoran jauh ya. Jadi pacarannya berdua naik motor memang. Iya, itu jaraknya jauh loh Om. Dan itu daerah pedalaman. Itu daerah pedalaman. Jadi kalau saya berangkat itu bisa hari Jumat, selesai kerja, saya berangkat. Nyampainya nanti malam. Minggu paginya saya sudah pulang, minggu sore saya sudah pulang. Paling lambat Senin pagi saya sudah pulang, kerja lagi gitu. Kerja lagi. Itu nggak capek Om kayak gitu? Nah, kebetulan karena suka kali Om. Ya, saya seperti sekarang ini saya tidak merasa capek. Hanya terakhir kemarin aja saya agak letih ya. Dan kebetulan
saya merasa senang dengan dudukan motor saya sekarang ini. Saya tidak letih, pinggang tidak sakit, pantat tidak pegel gitu. Iya. Om, untuk kalau motoran saat itu ya di tahun 90-an 98 itu kan kayak jaraknya bisa sampai 100 km. Beda gak sih Om adrenalinnya sama motoran sekarang gitu? Beda sekali. Pasti dulu kan masih sepi banget. Terus jalannya, medannya juga berbeda. Posisi motor juga beda ya. Kemampuan motor kan terbatas. Betul. Teknologi semakin maju. Maka di situ beda sekali. Jadi dengan 110 cc itu Shogun itu saya dari Sanggau Entikong, Sanggau Meliau, Sanggau Tayan, Sanggau Nangapino, Sanggau Sintang. Tapi saat itu kan kita tidak punya pilihan motor yang lebih gerang lah istilahnya ya. Oke, sebelum lebih jauh nih Om, karena kalau kita lihat di sosial media Om Robi ini ya, ada sosial medianya di sini ya, bisa sobat Ketit lihat, itu ada foto-foto memang selalu sama istri ya Om ya. Emang Omnya selalu bawa istrinya yang mau, atau Om selalu ajak harus ikut gitu? Tidak, istri saya yang mau ikut. Mau ikut. Ya, jadi saya buka sedikit ini. Sebenarnya saya planning Jabalo ini, Jawa Bali Lombok ini dari bulan 6. Planning. Kebetulan molor terus waktu segala macam, ketidakcocokan waktu. Tetapi saya berangkat sendiri, saya tidak boleh. Saya mau ikut. Sampai pada dekat hari H tiket kapal sudah saya urus, range segala macam. Istri saya dapat promosi jabatan. Tanggal 2 Desember harusnya dilantik, kebetulan ada soal bencana, pelantikan ditunda. Saya bilang, kalau kamu masih mundur, saya jalan sendiri. Enggak, saya mau ikut. Akhirnya saya tahan diri untuk menunggu istri saya. Ternyata pelantikan terjadi tanggal 6. Oke, kita packing, siap berangkat. Kita berangkat. Jadi sebenarnya istri saya ini kan kendalanya, istri saya 20 hari kemarin ikut saya. 20 hari ikut saya, sebenarnya istri saya itu hanya sampai Bali. Tetapi karena dia enjoy dan senang, dia turun sampai Surabaya baru pulang. Begitu. Jadi memang istrinya pun juga mau ikut gitu ya. Dia mau jadi kebetulan dia juga senang begitu. Karena dari pas masih pacaran juga udah sering motoran jauh, jadi udah nggak repot. Biasanya kan kalau cewek kan motoran jauh kan ngeluh, minta dikit-dikit berhenti. Itu Om rasain nggak waktu sama istri atau jadi tante gini, ini? Saya menganggap istri ini sebagai navigator, mapping, dan sebagai kontrol. Jadi kerjasama ya Om ya. Jadi saya tidak bicara literasi, tetapi pengalaman saya bahwa kalau Anda reading sama pasangan hidup, Anda akan merasa dalam satu garis. Di situ akan ada kesamaan perasaan bahwa kita dalam satu garis loh nih. Itu akan membuat kita menjadi lebih harmonis, ada rasa ngerti, dan kami selalu berkode. Jadi kalau saya kan sudah matok speed saya berapa, asal saya lewat dari speed saya, istri saya kasih kode. Oh, dia chemistry-nya udah dapat ya Om ya. Jadi dia sudah tahu. Jadi soal nanti kalau istri ngantuk, saya sudah tahu. Malah kadang saya reading itu paling cepat 2 jam 15 baru rest. Saya jarang saya mau 1 jam rest. Kalau udah 2 jam ke atas saya baru mau rest. Oh gitu. Itu emang udah jadi pakemnya Om Robi karena dari tahun ke tahun ya pengalamannya kan banyak ya. Jadi kayak udah kira-kira stamina nih kalau udah lama di jalanan 2 jam udah harus istirahat gitu. Nah kalau misalkan kan banyak ya mungkin di sini para bikers juga ada yang sukanya tuh kalau riding tuh sendiri gitu ya kan, mungkin ya ada yang healing lah atau lagi mumet lah gitu, lagi nggak mau interaksi dengan siapapun, tapi ada yang sama istri, ada juga yang rombongan ikut komunitas. Kalau Om Robi ikut komunitas tertentu juga nggak? Saya ikut komunitas, kebetulan saya motor saya CBX, saya gabung dengan MAI Motorbike Adventure Indonesia. Saya sering riding sama kawan-kawan juga. Ini sebenarnya kami itu ada 4 orang yang ingin reading Jawa Bali Lombok, tetapi ya kondisi kerja segala macam, jadi akhirnya saya tidak mungkin nunggu karena saya setahun ini saya sudah punya agenda lain gitu. Saya kepingin ke IKN, saya kepingin ke Sumatera. Kebetulan anak saya ini kan di Sumatera, di Rokan. Saya kepingin ke sana, tapi saya masih selesaikan dulu agenda saya. Jadi saya selalu punya agenda dulu. Agenda saya A, saya selesaikan dulu. Oh gitu. Agenda saya B, saya selesaikan dulu. Baru saya mau bicara yang lain gitu. Jadi walaupun misalnya lama gitu ya, agendanya ini panjang, misalkan sampai masih ada beberapa hari lagi, tetap harus selesaikan dulu. Siap. Itu prinsip saya. Jadi saya mau itu tuntas dulu. Itu tadi ternyata Om udah punya anak juga. Om, anaknya pernah gak sih ngomong ngapain lagi sih touring, ngapain justru lagi sih masih jalan-jalan? Ternyata support. Anak saya yang laki-laki ini luar biasa. Jadi saya tidak pernah mau bicara kebutuhan touring saya. Kenapa tiba-tiba sudah ada depan pintu, dia sudah kirim. Oh
Oh iya. Saya sadar diri bahwa saya ini kan sekedar senang saja. Kemarin itu di Jogja motor saya dilariin sama anak saya itu. Dia hajar habis-habisan motor anak saya. Dan ini sekarang kan dikapain beli. Jadi saya ada, tapi ini belum full ya. Motor mau saya naikkan cc-nya. Dan ini untuk anak saya gitu. Ini kemarin saya ketemu dengan Pak Ivo di Bandung. Pak Ivo menyarankan agar anak saya dikursusin untuk reading adventures. Karena saya tahu dia senang. Jadi kemarin motor itu di Jogja, Papa duduk di belakang, gantian. Saya yang setir. Oh, suka juga. Dan kalau mau bicara, dia lebih gila saya daripada saya bawa motor itu. Iya, bisa jadi penerus omnya juga nih ya. Ya, tetapi mungkin dia perlu banyak belajar lah. Seperti saya meskipun seumur segini, bagi saya harus belajar. Dan saya tidak peduli itu dengan anak yang lebih muda gitu ya. Iya betul. Kalau misalkan tadi ternyata Om juga ada gabungan komunitas juga ya, suka riding juga, riding adventure. Lebih enak mana Om? Sama ngikut orang atau kita jalan sendiri aja? Sebenarnya kalau saya enak jalan sendiri. Iya biasanya orang-orang ada yang kayak dia tuh punya timeline sendiri ya kan, terus nggak mau ikut aturan jam segini harus istirahat, jam segini harus lanjut, harus rest lagi gitu. Kalau misalkan Om sendiri paling banyak sendiri solo ya, maksudnya sama istri atau ikut agenda komunitas? Kalau bicara jumlah lebih banyak sendiri. Sendiri ya? Ya, sama istri ya. Sama istri. Jadi kita pernah beberapa kali mau makan malam, kita ke Singkawang naik motor. Ke Singkawang. Jam 5 subuh kita jalan naik motor, kita jalan, makan siang, makan malam pulang naik motor. Udah itu aja gitu. Mobil ada tapi belum saya pakai. Susah emang kalau emang udah hobi ya. Dari zaman muda soalnya berdua nih emang udah suka motoran. Pacaran itu kan kita naik motor Shogun. Biasanya kan kalau kita ibaratnya ya, banyak ya sekarang mungkin ada beberapa yang kalau udah punya unit roda 4, kalau bisa kemana-mana, kalau ada yang nyaman ibaratnya ya, kenapa harus masih motoran lagi gitu. Kalau saya terbalik, saya lebih senang motor. Kalau dipilih motor sama mobil, saya pilih motor. Gitu. Tapi kan kalau adventure atau traveling pun ya Om, kan bisa juga Om pakai kendaraan roda 4. Enggak tahu, saya merasa free, merasa enjoy naik motor. Saya enggak tahu ya, mungkin suka saya, tetapi saya bawa mobil nih agak seperti tegang gitu. Tapi kalau saya bawa motor, saya free. Oh iya. Seperti kemarin, saya merasa bebas sekali. Ada kekhawatiran nggak sih Om kalau misalkan riding sama istri, takutnya nih dia jadi sakit atau itu ya. Ya dalam trip kali ini sebenarnya ada kekhawatiran itu yang, jadi istri saya ini kan baru ya kerjaan baru ya. Saya mengkhawatirkan dia mengkhawatirkan saya. Jadi dia takut keselamatan saya takut karir dia. Iya. Makanya saya bilang udah kamu pulang. Dia enggak mau pulang, jadi harusnya dari Bali dia pulang. Enggak mau, dia sampai Surabaya. Ikut. Itu hari istri saya sudah molor 2 hari dari jadwal saya. Total itu 20 hari istri saya. 2 hari ini sudah molor. Saya agak enggak enak. Jadi saya paham bahwa istri saya support saya, dukung saya. Tetapi saya sebenarnya khawatir akan karir dia. Dan soal safety ya. Soal safety sebenarnya saya pulangkan dengan yang di atas lah ya. Ya kita enggak boleh terkabur. Selalu minta petunjuk yang di atas. Betul. Kalau misalkan selama perjalanan touring ini pengalaman Om ya kan udah banyak banget. Apa ya kendala yang paling sering dialamin atau mungkin setiap perjalanan pasti ngalamin ini apa aja tuh Om? Sebenarnya banyak Mbak. Jadi banyak ya. Jadi kendala itu banyak. Dari hal yang remeh-temeh, yang kecil sampai hal gede. Soal kondisi mesin, motor. Kemudian kerusakan itu sudah pasti. Dan satu yang paling berat, hujan. Oh cuaca ya berarti ya. Hujan. Seperti ini Desember, saya tahu saya akan berhadapan dengan hujan gitu. Dan itu yang sebenarnya yang saya takut gitu. Saya bukan takut apa, saya takut faktor mata, faktor angin. Saya lebih baik berhadapin jalan lubang daripada hujan karena risikonya sangat besar. Betul. Ya. Terus kalau misalkan hujan itu kan juga nggak bisa diprediksi kadang untuk sekarang ya. Mungkin saya biasa mapping dulu lihat ramalan cuaca dulu. Saya ada ngikut situs ramalan cuaca. Saya lihat dulu. Ini jam berapa kira-kira hujan. Saya lebih senang reading mulai jam 5 pagi. Kayak kemarin saya dari Jogja, itu jam 4 saya sudah prepare. Jam 4:30 saya cabut karena saya sudah tahu sore ini hujan. Biasanya Om akan stop kalau riding itu di jam berapa? Kan ada yang kalau udah saya jam 5:30. Oh jam 5:30 udah stop. Malam saya sudah ada, tapi beberapa kasus saya sampai malam ada sampai jam 8, jam 9 kemarin saya
sampai Jogja jam 9:30 malam. Itu saya hajar terus. Karena saya ngejar penginapan saya udah terlalu dekat ya. Kalau saya mau rest, ini tanggung. Hajar sampai malam. Tapi kalau riding tengah malam Normal gitu, saya jam 5:30. tengah malam enggak ya? Enggak. Normal saya jam 5:30 udah. Jadi kalau malam diusahakan istirahat. Iya. Terus kalau misalkan kayak tadi kendala, misal dari teknis mesin ya, itu mungkin selalu ada permasalahan, entah itu shock breaker lah atau apa. Paling sering apa Om? Kalau ke saya motor saya adalah satu gear sama dengan rantai. Nah, tetapi satu ada keuntungan kita ikut komunitas. Ya. Kita tinggal WA saja, itu bantuan datang. Pasti mereka datang gitu Ini ya. contoh satu, saya terima kasih dengan teman di Jogja. Jadi saya dari JLS hajar sampai Jogja motor saya trouble. Saya sudah depan bengkel, ternyata saya di WA sama teman komunitas ini. Udah Om ikut saya Om. Kita punya anak komunitas yang ngerti bengkel, dia bantu selesai. Oh jadi itu keuntungannya itu. Iya. Jadi saya ya mungkin saya soal mesin harus banyak belajar ya, tetapi dengan ada komunitas kita main WA saja, sangat terbantu sekali. Terus kalau tadi faktor teknis selalu ada kendala ya, hal misalkan ban bocor dan lain sebagainya. Kalau hal-hal lain nih Om, misalnya ya kalau touring dari beberapa pengalaman teman-teman komunitas di sini, terutama kalau ada melewati perbatasan ya, itu kan di Indonesia masih banyak pungli dan lain sebagainya. Om juga masih ngalamin nggak? Sampai hari ini saya aman. Tapi di lapangan dari teman-teman Om ada nggak yang masih ngalamin? Ada. Kebetulan kemarin saya di DM sama satu teman dari Kalteng. Dia jalan ke satu provinsi, satu wilayah, ya habis dipalakin. Itu ada. Tapi kalau saya sampai hari ini aman. Justru saya ya banyak terbantu lah malah. Tapi pernah nggak mungkin pas lagi lewat ya ada aja di palang, tapi Om bisa mengatasinya? Oh enggak, gitu? saya belum pernah. Sama sekali belum. Kalau zaman sekarang saya tidak pernah. Ya soalnya kan kalau dari cerita beberapa riders gitu, biasanya paling males kalau masuk daerah yang banyak pungli itu jadi boncosnya di sana. Ya. Terutama yang masih sepi ya. Makanya salah satu agenda saya ini yang masih saya pertimbangkan. Saya selalu kepingin ke daerah ini, tetapi anak saya belum setuju. Dan kemarin saya dapat teman dari Kalteng, Om jangan dulu, pikir-pikir dulu Om. Saya kemarin babak belur nih, kena palakin. Maka saya coba nata ulang dulu, karena itu mungkin agenda berikutnya ya. Kalau yang paling sering Om balik lagi kota mana Om? Di Jawa atau di? Boleh di Indonesia di mana? Singkawang dong. Singkawang. Itu banyak cerita ya Om ya. Singkawang hanya untuk makan malam aja naik motor ke Singkawang. Iya, tadi diceritain. Terus kalau yang paling ekstrim deh di mana? Dari medannya, terus mungkin treatment orang-orangnya juga beda. Kalau sampai hari ini Lombok itu luar biasa. Itu pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Apa itu Om yang ekstrimnya? Medan, jalan, trek, cuaca. Tapi kalau untuk orangnya itu saya kasih jempol. Saya banyak terbantu ya dan orang-orang Lombok ya. Tapi kalau medannya itu, aduh, ngeper lah saya. Jadi sebenarnya saya tidak mau cerita ya. Saya sampai hari ini saya sembunyikan ke anak saya, ke abang sepupu saya. Sebenarnya saya crash. Oh, di sana. Jadi dengan teman-teman komunitas yang di Pontianak itu kan selalu kita komunikasi ya. Saya sembunyikan ini sampai luka saya sembuh. Saya crash. Sebenarnya ini crash ini kan jujur saja saya sportif orangnya, bahwa ini karena saya terlalu euforia. Saya dapat masuk sirkuit Mandalika, reading di Mandalika. Dan ini tidak pernah di agenda saya. Itu awalnya saya gara-gara salah pintu. Satpam menawarin, Bapak tidak kepingin Pak. Lewat saya tes segala macam. Saya lewat. Saya hajar. Keluar dari ini saya terlalu euforia. Saya geber itu motor. Geber sampai ke Peraya, sampai ke Sembalun. Jatuh saya. Dan sportif ini kesalahan saya gitu. Saat itu memang itu kan dataran tinggi. Cuaca lembab. Kabut. Jadi pada saat saya terlalu merasa enjoy dengan treknya itu. Saya ambil tikungan. Istilahnya seenak saya aja. Saya kaget di depan itu ada motor turun, saya lupa hidupin lampu kabut. Saya kaget, saya banting, saya terlambat oper gigi, jeder. Istri saya selamat, istri saya sempat mundur ke belakang, jatuh. Saya ketimpa motor. Ya kalau orang kami di sana, orang Pontianak bilang masih beruntung lah ya. Motornya tidak berputar, hanya saya dihantam motor itu aja. Jadi saya di Sembalun itu satu malam tuh kesakitan. Sampai saya minum obat pereda nyeri dan cuaca kan dingin. Saya pinjam selimut, saya tidak bisa tidur. Nahan sakit. Kaki sebelah kiri ini udahlah berdarah, kemudian bengkak. Ini sakit nih karena motor hantam ke saya.
Ya masih bersyukur motor itu tahan badan saya tidak terseret ke bawah. Itu pas satu, kalau di sana bilang itu munggu ya, atau satu tikungan tanjakan terakhir sebelum pucuk sembalun. Saat itu kabut turun. Bersyukur saya masih ada orang di belakang yang bantu saya. Dia bantu saya, sudah tidak mampu angkat itu motor. Kaki saya sudah bergegar. Pertama saya lihat istri saya kemana dulu. Istri saya selamat. Baru saya ambil napas. Saya coba angkat motor, saya tidak mampu. Tenaga saya seperti hilang. Ada orang pakai BK putih, saya tidak tahu namanya. Dia stop, dia tarik saya. Dia giring motor saya ke atas. Saya minum air putih, baru saya bisa napas. Motor belum mau hidup. Saya coba santai dulu, motor naik. Sampai ke pucuk sembalun, saya istirahat. Kabut semakin tebal, hujan lagi. Aduh, saya bilang. Itu udah sebenarnya, itu buat grogi ya. Istri saya down di situ. Tapi ini sebagian dari risiko perjalanan yang kita sudah tahu. Hanya memang kita butuh waktu untuk recovery ya itu. Dari kejadian tersebut, apa ya Om? Ada bikin Om Robi dan istri jadi kayak kapok nggak sih kayak? Oh tidak. saya ada di Instagram saya ini. Istri saya jawab apa? Kamu kepingin ke Lombok lagi? Memang iya. Oh ya masih pengen. Oh masih. Karena tracknya bagus sekali dan tanjakannya luar biasa. Di situ ya sebagai orang yang adventures, saya tidak suka jalan trek yang lurus, landai, saya tidak suka. Itulah tantangan saya. Itu memang hanya ini karena kesalahan saya terlalu meremehkan keadaan, saya terlalu overconfidence. Saya pikir saya bisa ambil itu tikungan. Saya kaget itu kendaraan datang dari depan, saya terlambat oper gigi dan itu kesalahan saya. Saya kalau dibilang ini teman-teman dari Trenggalek sama dari Surabaya sudah nunggu saya. Om, kita kalau bilang jadi, saya bilang jadi, tidak ada masalah. Jadi saya ada dua pilihan ini. Motor saya bawa kembali ke Kalimantan atau motor saya tinggalin di Kalimantan untuk trip ke Labuan Bajo gitu. Tapi kalau misalkan tadi diceritain kan udah ada crash seperti itu ya Om ya. Terus sampai istri masih nanya mau balik lagi apa enggak? Jadi gini, itu nggak ada trauma Om kalau kayak gitu? Pertama istri saya ada rasa grogi, takut ya, trauma ya. Jadi kita dari Sembalun itu, istri saya agak grogi. Jadi sampai saya pulang lewat Lombok Utara. Jadi saat itu saya sudah mulai tidak enjoy karena saya agak ketakutan. Iya. Jadi di bawah rata-rata speed saya dia sudah kasih kode. Di Kampung Bayan saya stop, saya istirahat. Saya bilang istri saya, udah kamu pulang naik taksi ke Mataram. Oh tidak, saya ikut kamu. Oh tetap ya mau. Saya ikut kamu. Cuma memang saya sadar saya kurangin speed saya. Saya kurangin speed saya sampai Mataram, kita Bali kita Lombok. Bali kita ke Banyuwangi kita Baluran kita nginap, baru turun Surabaya, baru istri saya pulang. Nah ini kemarin istri saya datang tiba-tiba datang lagi. Saya kaget kan, dia datang, pokoknya sudah seram nih kan. Saya tidak pulang-pulang udah sebulan lebih. Ya jujur saya ngaku bahwa selama ini saya hobi motor ini. Istri saya support. Iya. Jadi saya terbantu untuk mapping. Jadi saya hanya bilang istri saya, tolong beri saya kepercayaan ya. Betul. Kepercayaan dalam arti kita untuk reading ini ya. Begitu istri saya pulang dari Surabaya, saya geber itu motor. Saya merasa enjoy sekali. Kenapa? Saya tidak ada beban mikir safety belakangnya, enggak. Hanya saya mikir diri sendiri. Saya hantam dari Surabaya, Malang, Batu, Trenggalek, Pacitan sampai ke Jogja. Berapa itu Om kecepatan? Saya 110. Jadi itu ada satu teman saya di komunitas, Mas Koko itu, itu aduh orang itu degil benar. 110 saya kejar dan tidak dapat. Oh iya. Jadi tidak dapat saya kejar 110. Istri saya kaget lihat video kan. Ini siapa yang ambil video nih? Teman saya bilang, kau bawa berapa? Oh 60. 60. Jadinya tahu dong ini. 60 kan. Tapi dia saya curiga nih. Saya terus terang saya ya banyak terima kasih juga teman-teman komunitas ya. Jadi saya itu di escort anak CBR, CCI Surabaya namanya Febri. Jadi saya kan gini ya, anak-anak motor yang datang ke Kalimantan, siapapun itu motornya, jika dia menghubungi saya siap bantu, apapun saya bisa bantu. Saya tidak mikir ya mungkin soal materi, saya bantu. Pada saat saya reading keluar, inilah mereka bantu saya. Begitu juga anak Trenggalek itu luar biasa. Saya datang itu di Trenggalek, itu saya masuk pantai sini, itu saya sudah ditunggu. Makan saya ditunggu. Karena kami ngelaju, saya tidak dengerin telepon di HP ini, tidak dengar. Mereka sudah siapin ikan bakar segala macam. Saya sampai Trenggalek, saya baru lihat. Terpantau ada unit masuk Trenggalek. Saya bilang kan, saya tidak lihat. Dia tidak mampu kejar kami.
Begitu saya masuk Trenggalek, saya datang itu disambut, aduh minta ampun saya. Luar biasa Trenggalek itu. Saya dibawa konvoy keliling kota 15 motor. Wah, luar biasa. Makan, minum, tidur. Jadi saya itu maunya sebenarnya awalnya itu ke Pantai Kelayar. Oh, enggak bisa. Ini sudah malam. Oke, saya nginap di Trenggalek, tapi satu hotel saya bayar sendiri. Itu yang nama kue, snack, makan saya nggak bisa ngomong lagi lah. Oh iya. Sebenarnya saya menganggapnya gini, artinya mereka menghargai kita. Iya betul. Jadi saya tidak mengukurnya dalam bentuk materi, enggak. Nah, terus mereka bantu mapping rute. Jadi, Om punya rute di mana? Oh, saya rutenya ini, nanti kita cocokin, kita diskusi. Kemarin ada satu rute yang saya mau lewat tapi mereka tidak rekomendasi. Karena ada rusak jalan ya, bukan soal ekstrimnya rusaknya itu ya. Oh gitu. Jadi kalau join komunitas tuh ya tadi keuntungannya memang banyak ya. Salah satunya tadi kalau kita ada kendala di jalan dibantu, kemudian ketika kita mau melintas gitu izin melintas di treatment dulu tadi, terus juga ya hanya memang risikonya mungkin kita waktu ya. Tapi sebenarnya kalau saya positif thinking artinya mereka menghargai kita. Betul. Gitu. Ada beberapa memang orang yang malas berhenti bukan karena nggak mau dijamu ya, tapi karena mungkin mereka punya keterbatasan waktu gitu. Ada target mungkin ya biasanya. Nah, berarti kalau misalnya tadi dari cerita Om, ada aja lah crash dan segala macamnya. Bisa dibilang kalau kita mau jadi bikers gitu ya, kita harus bisa mengalahkan ego sendiri nggak sih Om? Betul. Jadi gini, kalau saya punya prinsip, kalau kita di jalan raya, satu kita harus sabar. Kita tidak bisa manas, tidak bisa emosi. Kalau Anda emosi bawa motor selesai Anda. Manas bawa mobil selesai. Akibatnya nanti akan ribut di jalanan. Ya kita harus ngalah. Cuma memang stylenya untuk reading di Jawa dan Kalimantan itu beda kali beda. Dari segi medan, karakter pemotor, karakter pemobil. Saya hampir celaka sebelum masuk Peraya. Itu kurang ajar itu supir truk. Tapi ya udahlah ini sudah risiko di jalan. Ini jalan posisi kan hujan licin. Ini ada mobil, ada mobil, ada saya. Dia potong ini. Udah kasih lampu tembak, kasih klakson, tetep kasih kode tangan, dia hajar. Mereka tidak. Pilihannya saya adalah ambil ke rumput. Saya lebih mikir keselamatan, saya mikir ke rumput, kasih dia lewat. Ambillah itu jalan. Gitu. Banyak kok ketemu ya pengendara yang seperti itu. Yang bisa mencelakakan pengendara lain. Kebanyakan mereka gini loh. Mereka tidak tahu bahwa kita ini hidup di jalan. Sama-sama punya jalan, sama-sama harus mikir selamat. Gitu. Bukan soal kita geber, bukan soal kita enjoy riding. Kita berdua loh, kita bertiga loh, kita berempat loh. Ini kan masyarakat yang hidup di jalan. Berarti kan saya harus mikirkan mereka loh. Nggak bisa saya mau main potong, nggak bisa. Memang kalau gaya kita beriding di Kalimantan model ya santai, kita akan habis di Jawa. Jadi saya akhirnya terbawa gaya main di Jawa, main sat. Tetapi saya harus pikir juga safety orang gitu. Dan enaknya di sini kan saya punya komunitas ini memandu saya gitu. Jadi saya banyak di istilahnya untuk jalan itu boleh dibilang ya terbantu oleh RC-nya lah. Terus diarahin juga mana yang boleh dan mana yang tidak disarankan. Ada satu rute saya mau lewat. Oh jangan, ini rutenya jalannya rusak. Ya, karena kan kalau kayak gitu kan kita dilihat di maps nggak kelihatan ya Om. Tapi kalau dapet info dari teman-teman kita ternyata ada perbaikan dan lain sebagainya. Om tadi kan Om sering sebutnya Jawa sama Kalimantan ya. Kalau untuk Sumatera udah pernah Om taklukkan belum? Sumatera ini dalam agenda. Cuma kendalanya anak saya masih belum memberi restu. Yang tadi ternyata belum izin itu anak saya Sumatera. Kan di Rokan Hulu di Kem Libo. Kemarin saya sudah ngomong, Papa mau berangkat Sumatera nih. Nanti dulu loh Pak. Selesaikan dulu Jawa Bali Lombok itu. Tapi kalau udah selesai, apakah boleh diperbolehkan? Saya lihat nanti perkembangan bagaimana ya. Mungkin saya akan cari teman reading ya, karena mungkin kondisinya beda. Gitu. Tapi Om udah sempet riset dan lain sebagainya untuk sudah. Pasti channel mah udah banyak pasti kalau Om Robi. Saya googling, cari literasi, tanya teman. Kira-kira bakal lebih sulit nggak Om kalau dari cerita dan literasi yang Om lebih keras? Kalau saya lihat lebih keras, lebih berat, dan kondisi faktor sosial ekonominya akan beda. Saya terus terang saya reading Jawa Bali Lombok ini saya banyak dapat terbantu oleh orang-orang yang tidak saya kenal. Justru orang yang kita nggak kenal ya Om ya, yang apa sih yang kita bisa tiba-tiba kok ditolongin gitu. Betul. Om, aku pengen tahu deh. Ini kan salah satu hobi yang ekstrim ya, banyak resikonya atau kesukaan. Gimana sih cara Om tuh buat mempertahankan ketertarikan atau minat di hobi Om ini gitu? Loyalitas itu masih ada sampai sekarang. Sebenarnya gini, kalau saya kuncinya satu,
enjoy the ride. Saya menikmatin reading, selesai. Saya tak pikir lain-lain, saya senang. Justru kalau saya tidak bawa motor, saya tidak nyaman gitu. Sekarang selama saya di Jakarta, saya tidak mau pakai mobil, saya naik motor. Dan saya enjoy saja. Iya, tadi juga nyampe sini juga sendiri ya. So, santai aja. Harusnya sama istri tuh Om tadi tuh. Lain cerita pasti mungkin lebih banyak cerita lagi. Ya itu kan ya. Kalau kira-kira nih Om, kita pengen tahu kapan, nggak tahu ya ini ya, mungkin Om udah ada jawabannya Pak. Kapan Om akan stop? Ya saya bersyukur dengan yang di atas, saya masih dikasih kekuatan, masih diberi kesehatan. Saya nggak tahu kapan saya bisa end, tapi saya lihat sampai titiknya lah nanti ya. Mungkin ya banyak faktor lah ya. Kalau dari segi salah satunya kesehatan, ya saya masih beruntung dikasih sehat, dan sampai hari ini saya reading sudah 32 hari ini saya fine saja. Gitu. Ada tips khusus gak sih Om cara menjaga stamina ya selama perjalanan riding? Terus dari satu perjalanan ini Om, misalkan udah selesai nih 2 bulan riding, terus Om ada restnya, misalkan restnya kita sebulan 2 bulan di rumah. Ada itu ada. Boleh. Kalau versi Om Robi seperti apa? Jadi gini, saya kan misalnya habis reading nih, saya sambil rest, sambil cari ide, target mana lagi yang saya mau tuju. Di situ saya cari literasi, saya riset dulu. Oh itu momen merencanakan selanjutnya. Jadi pada masa jeda ini saya buat planning. Jadi saya punya teman-teman yang satu circle itu yang bantu mapping, bantu custom, terus kemudian bantu perencanaan. Pada masa jeda ini kalau kita sering orang bahasa reading bilang, biker bilang itu kopdar. Nah, kami kopdar di circle kami ini bantu mapping, bantu perencanaan. Oh nanti abis ini mau kemana Om? Saya mau IKN. Dan kami punya circle, jadi misalnya sekarang teman saya berangkat nih, kami punya arisan. Ya meskipun itu hanya 50.000, bantu hotel, kita bantu tim kita. Karena saya merasa, saya ingin membangun kebersamaan, kita ini hidup di jalan loh, duit nomor 2. Jadi kemarin teman saya satu itu reading dari Subah, namanya Yoris, ke IKN. Sendiri. Berapa reading lama? 3 malam dia hajar. Itu berbahaya gak sih Om kalau dipaksa kayak gitu? Sangat berbahaya. Tetapi dia selalu memberi laporan ke kita ini, baik lewat story, baik via telepon. Oh saya di sini aman loh, saya di sini aman loh. Dan kita sekarang seperti mereka tidak minta bantuan tidak, tetapi kita sebagai teman, oh bantu. Apa yang saya bisa bantu? Saya bantu perencanaan, saya bantu duit, saya bantu baju segala macam. Intinya adalah kebersamaan. Jadi ada satu teman saya itu namanya Bang Jai, saya mesti wajib lapor dia. Bukannya apa, tetapi dia ingin tahu kondisi kita. Kita safe. Dan sepanjang rute perjalanan saya, dia akan kontak dengan komunitas kita. Tolong monitor pantau. Bukan berarti apa, ada kendala di jalan itu, tinggal cek. Iya. Terus kan Om saya pengen tahu juga nih, kan kalau misalkan riding selama itu ya Om ya sampai sebulan, bahkan sebulan lebih, itu kan gak cuma soal waktu ya Om ya, tapi kan kalau anak motor, anak mobil ya soal ini juga ya guys ya. Soal budgetnya juga, itu jadi faktor yang yang juga harus sebelum kita berangkat pastikan kita aman buat diri sendiri dulu gitu, secara budget. Jadi gini, yang saya bilang circle saya itu jadi kita punya namanya Tanu. Tanu itu yang tukang buat saya anggaran. Jadi saya kepingin ke IKN, nanti dia buat kayak ini, saya kepingin ini, mau berapa hari, itu sama-sama kita dia buat perencanaan. Budgetingnya jelas ya. Anggaran berapa minyak, berapa nginap di mana, patok hotel berapa, patok makan berapa dia buat. Nanti kita diskusikan lagi, cocok lagi. Dan ini kita nanti akan bagi ke teman-teman yang akan reading berikutnya. Oh saya ke IKN, kita sudah punya tinggal rubah tanggal. Jadi kita sudah tahu, jadi kita reading itu dengan istilahnya reading itu bukan semau hati, tapi kita reading dengan akal sehat. Satu, kemampuan dana, fisik, perencanaan. Jadi tidak bisa, saya di sana 3 hari, saya di sana 5 hari. Kita sudah harus punya rencana, bensin berapa liter. Jadi sampai bensin pun dihitungin sama Tano ya. Om dari kota ini ke sini sekian liter. Nanti Om isi bensin di sini. Bensinnya bagian sekian. Jadi kita patok harga atas, bensin kita berapa. Jadi sudah saya tahu untuk trip ini saya bensin keluar berapa gitu. Jadi estimasinya juga jelas kelihatan dari awal. Mungkin angka akan tidak ya selisih-selisih. Tapi kita punya gambaran, jadi patokan. Dan selalu setiap pengeluaran saya catat. Saya catat, saya beli bensin sekian, saya catat. Saya makan, saya catat. Kenapa? Ini untuk referensi teman berikutnya. Ya, betul. Jadi seperti teman yang ke IKN, dia catat.
dia bagi kita. Jadi kita sudah tahu, oh saya kayaknya saya perlu sekian loh. Iya. Jadi pengeluarannya itu jelas ya Om ya, berapa-berapanya untuk nanti next teman-teman yang bakal mau riding juga gitu. Nah kalau untuk kesehatan kendaraannya nih Om, kalau habis riding sama sebelum riding itu kan pasti kan ada ya, kalau istilahnya kalau di kita ya, kitanya kan ada medical check up-nya ya. Kalau pada Om Robi itu unitnya sebelum dan sesudah pasti dilakukan juga dong. Pasti sebelum berangkat sudah periksa dulu. Nanti pada saat jelas ganti oli ya, ganti oli, servis. Nanti pada saat kita jalan, kita kan sudah ada perencanaan nih. Sekian kilometer Anda periksa motor. Oh di titik ini saya ganti mesin ini, saya masih cek ini. Itulah keuntungan komunitas. Gitu. Jadi Om juga merencanakan kapan harus servis kayak ganti oli. Karena kan ada beberapa yang mungkin. Ada memang kondisi seperti kayak kemarin dari Pacitan itu kan saya terlalu push, motor agak kurang sehat. Nah, itu mungkin di luar perencanaan ya. Tetapi kalau normalnya tidak ada masalah. Misalnya saya nyampe Bekasi, saya servis motor, saya ganti oli. Ini saya sudah tahu di mana titik saya mesti ganti oli, saya sudah tahu. Sampai udah mappingnya sedetail jadi kalau itu ya. selisih kilometer, ya paling 30 kilo lah. Oh iya, berarti emang harus sedetail itu, atau itu versi Om Robi aja? Ini versi saya. Ini versi Om Atau Robi. saya tidak tahu background lain ya. Tapi mungkin tahu Sobat PT bisa mengikuti cara Om Robi karena selain kita mengutamakan kesenangan, dipikirkan juga kesehatan dari unit yang digunakan, fisik juga tadi ya Om, terus perencanaannya tuh harus jelas juga. Oke, kalau sesudah touring nih Om, misalnya udah sebulan jalan nih, sebulan setengah gitu ya, itu kan motor nyala terus jalan terus ya. Yang dilakukan servis besar itu apa aja Om? Versi Om Robi. Saya kalau di Pontianak saya punya mekanik sendiri. Jadi saya tinggal serahin dia akan cek semua. Sebelum berangkat dia cek semua. Jadi biasa kita servis berat. Kalau saya habis jalan jauh ini servis berat. Itu biasanya wajib ya setiap habis touring? Selesai jalan jauh. Kan saya hitung kilometer. Jadi saya selalu di trip itu kilometer saya tahu nih. Oh saya sudah jalan berapa ribu. Nah. Kalau untuk perawatan mesinnya Om, selama touring itu rewel gak sih Om? Enggak, kalau kebetulan motor saya aman. Hanya kemarin mungkin karena saya terlalu nge-push di JLS. Karena saya merasa free, saya hajar motor. Di luar kecepatan normal saya. Jadi kan saya kalau reading ini kan saya patok. Saya tidak boleh lebih dari 80, 70, 80. Karena saya sama istri. Istri pulang saya enjoy. 110 tadi jalan sampai. nyaman. Sebenarnya 110 saya masih kalah sama teman-teman. Tapi kan itu kan di luar dari limit yang ditentukan oleh istri. Kemarin malam saya kan ke tempat abang sepupu. Bicara-bicara dia kaget. Kau bawa 110? Saya senyum aja. Sebenarnya itu juga karena faktor ya saya dibantu oleh RC ya. RC buka kanan. Dan di sini kan ada beberapa kendaraan truk yang ngerti pada saat RC kasih kode dia sudah paham. Oh ini arahnya kemana. Jadi mereka sudah ngerti, mereka buka jalan. Hanya kita kendalanya udah ketemu dengan truk gandeng. Kemudian sama kontainer ya, karena kita tidak bisa baca panjangnya ya. Jadi pada saat kita potong itu kita agak kesulitan. Memang persoalannya kan kunci beratnya ada di RC nih. Resikonya karena di RC ini. Tapi kan kalau misalkan riding sendiri itu kan gak ada RC kan Om? Saya kebetulan jadi saya menganggapnya RC ya, karena kami dari Surabaya ramai, 5 orang. Trenggalek kemarin kita di konvoy 15 orang. Jadi anak ini sebenarnya namanya Febri. Pada saat dia masuk di Kalimantan itu saya bantu. Ya kita bantulah apa yang bisa kita bantu. Jadilah teman. Kontak. Om ada gendeng? Oh ada, saya bilang. Pada saat saya ke Surabaya, dia bantu. Dari Peta. Maka saya bilang saya manggil RC. Karena apa? Dia yang bukain saya jalan. Betul, yang bantu. Kemarin saya mau lewat Pujon. Om. Kita ambil JLS. Kenapa? JLS lebih keren. Kita ambil JLS. Karena di situ saya dapat sensasi gitu. Om kenapa gak dikontenin sih Om? Kan bisa, apalagi ada istri berarti. Enggak, saya nggak cari itu ya Om. Tidak, saya hanya sekedar for fun saja, senang. Ya paling-paling untuk dokumentasi pribadi. Betul. Atau kenang-kenangan. Soalnya kalau dilihatin denger kayak pengalamannya banyak ya. Oh luar biasa. Banyak. Terus aku lihat sosmednya ternyata nggak banyak nih dokumentasinya. Mungkin untuk dokumentasi pribadi karena kan kalau sekarang banyak yang touring ya sepanjang jalan didokumentasikan gitu. Saya satu hanya sebatas untuk ya arsip pribadi lah, arsip pribadi. Itu terus aja. Untuk setiap touring tuh Om selalu mengusahakan kayak ada visi misi tertentu gak Om? Enggak, sebenarnya saya hanya satu, enjoy the ride. Selesai, simple aja kok. Sekarang saya jalan di mana saya bisa enak hati. Sekarang saya mau jalan pergi misalnya ke satu titik, tapi hati saya ngedumel, jalan tuh kesel. Berarti kan saya tidak nyaman nih. Tapi sekarang saya mendapat ibaratnya ya ada beberapa orang yang
tingkat kepuasannya berbeda. Ada yang 3 huruf. Nah sekarang saya adalah menikmatin itu. Betul. Saya sampai itu saya sudah senang gitu. Contoh seperti enak makan dengan makan enak. Saya lebih milih adalah enak makan daripada makan enak begitu. Iya. Ya. Analoginya keren juga nih Om Robi nih. Boleh diikutin nih sama Sobat Petiti. Jadi gak semua orang kalau misalkan riding itu harus punya visi misi yang berat. Yang jadi itu kan bisa jadi membebankan kita ya Om ya. Selama riding. Tapi nih Om Robi keren ya udah untuk fun aja ya kan. Apalagi ada temennya kan ada istri. Ya mungkin untuk beberapa orang ada yang kalau bawa istri jadi kayak lebih repot. Tapi lain cerita dengan Om Robi karena dari zaman pacaran juga udah Jadi, bareng. saya di DM sama keluarga. Rob, apa kuncimu Rob? Kuncimu apa? Kunciku adalah istri. Istriku support, istriku bantu. Selesai. Saya dapat semangat. Iya. Hanya memang kemarin itu karena crash, jadi agak sedikit, ya istri saya agak sedikit trauma lah. Iya. Tapi saya pikir seiring waktu pun akan kembali lagi. Betul, kayak kalau misalkan nanti ke Sumatera diokein sama anak nih Om, akan bawa istri juga nggak? Bawa. Oh, tetap dibawa. Hanya kan mungkin saya akan planning waktu ya, planning waktu. Istri masih terikat kerja. Iya. Planning waktu. Nah, jadi kayak ini kan istri 20 hari karena kita ngambil akhir tahun karena saya sudah tahu resikonya hujan. Tapi kalau saya tidak tahun ini kapan saya mesti jalan nih? Kendala cuti istri. Inilah waktu kita longgar istri saya gitu. Oke. Om Robi kan ini kan bilang udah biker senior ya, Oh, banyak. tidak. Ya kan dibilang pengalamannya banyak ya kan dari zaman muda dari unitnya masih Shogun terus tidak. Sebenarnya motoran sehari 100 saya km. di dunia motor ini ya anak kemarin sore lah. Anak kemarin sore. Apa kita bisa dibilang anak kemarin sore? Anak kemarin sore lah. Boleh dong Om kasih tips ke Sobat PTT nih kalau misalkan riding tuh apa aja yang perlu dipersiapkan. Terus ya boleh di-share mungkin yang baru-baru mau mulai riding gitu ya atau adventure-an tapi masih ragu takut nanti di jalan ketemu hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya apa aja tuh Om poinnya? Kalau saya kuncinya satu. Tekad dan niat. Duit nomor 2. Anda punya banyak duit, Anda punya tekad, selesai. Betul. Sekarang tekad saya kuat. Saya harus dapat Lombok. Saya harus dapat Bali. Tekad, duit saya enggak pikir. Duit nanti ada rezeki itu yang atur gitu. Sekarang soal CC, unit CC, itu urusan Dudi. Iya. Anda punya CC gede tapi Anda tidak punya nyali. Sekarang Anda reading di Kalimantan. Begitu Anda di Jawa kaget. Wah, orang di sini bawa motornya gila. Beda. Makanya di situ tekad dan kemauan. Nyali. Gitu. Oh berarti kan ada nih orang kira tuh kalau riding atau adventure harus yang motornya tuh 150 cc ke atas. Bahkan 250 cc. Itu Om setuju gak? Enggak. Sebenarnya saya kembali kepada niat dan tekad. 110 cc pun nyampai. Ada saya lihat salah satu orang biker. 150 cc nyampai. Saya rasa tidak saya sebut nama ya. Dia sudah lintas negara, lintas benua. Dia main Kalimantan 150 cc. 150 cc sanggup ya. Tadi mungkin karena tadi tekad dan mungkin sebelumnya udah literasinya survei, riset dan sebagainya tuh mereka dapat infonya jelas gitu. Jadi gini Mbak, jadi sebenarnya ada orang itu kan bicara cc gede ini kan gengsi. Iya betul. Gengsi. Oh saya motor 290 cc. Iya. Saya kemarin ketemu di Bali seorang biker 500 cc. Itu orangnya humble sekali. Baik sekali, slow. Jadi tolak ukur bukan cc ya, bukan kapasitas mesin. Sekarang 150 cc nyampe kok ke Amerika bisa. Betul. Hanya sekarang kebutuhannya. Saya butuh apa? Nah sekarang kalau Mbak nanya, kenapa saya tidak ngambil 250 cc? Kenapa saya tidak ambil 500 cc? Kenapa? Karena istri saya tidak boleh. Istri saya matok, kamu boleh, speed kamu sekian. Maka saya bilang kode ini kan, kode badan, cubit segala macam. Saya sudah patok. Maka saya lepas kontrol, istri tidak ada, saya geber. Ini kapan lagi free nih, hajar kan. Jalan bagus, tim bagus. Jadi bukan berarti kalau CC kecil, maksudnya bukan kecil banget ya, maksudnya kayak 150 cc jadi itu. Gini Mbak. Jadi kita reading adventures bukan speed. It's not about race. Ini soal pengalaman, soal menikmatin. Kembali lagi pada enjoy the ride. Jadi sekarang saya nyampe ke Trenggalek harus 3 jam. Oh tidak. Berarti Anda bicara race, Anda masuk sirkuit. Nah, tapi kalau Anda bicara adventure, nikmatin perjalanan.
Mau 5 jam, Betul. 6 jam, bodo amat. Karena terbukti juga sekarang banyak kok anak-anak muda yang cuma pakai Matic harian ya Iya. Om ya. Mereka nyampe ke Bali, ke Iya. Lombok. Saya ketemu anak Vespa, itu dia ke Gorontalo naik Vespa. Saya ketemu di Surabaya. Naik Vespa. Jadi teman, naik Vespa. Standar, masih standar. Vespa, saya masih ada fotonya. Masih, ini nyuruh saya ke Pandeglang ini kan. Bayangkan, Vespanya bisa Gorontalo. Berarti kan CC tidak menjadi ukuran. Iya. Hanya mungkin bicaranya torsi ya. Iya, betul. Tapi kembali lagi, kita ini mau bicara speed atau enjoy the ride. Iya. Ya soalnya kebanyakan kalau apalagi kalau masih muda biasanya masih gengsi ya Om ya. Kalau mau touring jauh tuh apalagi nyebrang pulau minimal kayak udah apa sih istilahnya kalau bore up ya di up CC gitu. Minimal di up CC dulu lah baru berani baru pede. Mungkin mereka mikirnya takutnya tuh kalau pakai mesin standar nggak bisa menaklukkan medan Om. Sebenarnya gini, tergantung cara kita bawa. Memang ada beberapa motor, setiap motor lah ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Tergantung kita memahami motor ini lemahnya di mana loh. Kita tahu, saya lemahnya di tanjakan loh, saya lemahnya di tikungan loh, saya lemah jalan hujan loh. Kita pahami itu dulu. Jadi kita nyaman mainnya nih. Saya kan ibarat ini kan reading ini kan sambil menikmatin kita main motor nih. Nah, gitu. Ya, soalnya banyak kan ya kadang cuma dari Jakarta ke Puncak aja atau dari Jakarta ke Bandung aja harus up CC dulu. Ya kan ibaratnya takut nggak nanjak atau apa gitu. Sekarang kalau begini kan begini Mbak. Sekarang berarti kan kita bicara race. Iya. Nah, bukan bicara adventures-nya ya. Kita kayak kemarin saya mendapatkan pengalaman itu mahal. Iya. Kita enggak pakai duit. Itu perlu waktu dan proses gitu. Terus kalau mau modifikasi dan lain sebagainya tetap harus utamakan performa mesinnya nggak sih Om? Betul. Ya kan? Jadi gini, saya lihat kewajaran. Sekarang contoh motor saya ini merek X ya. Merek X. Saya mau pakai ban yang harga 10 juta. Ya nggak masuk. Sesuaikan dengan kelasnya. Betul. Sekarang sebenarnya untuk seluruh Indonesia bisa. Hanya kan sekarang bagaimana kita nih. Kita maunya seperti apa. Sekarang ada trek Sumba. Oh Sumba tidak bisa 150. Bisa kok. Tapi hanya beda sensasinya. Iya. Kalau ngomongin ya speednya ya beda. Beda. Tapi kalau nyampe apa enggak ya bisa nyampe. Bisa nyampe. Hanya kan kembali gini loh Mbak. Dalam rute 400 kilo. Saya berapa kali rest. Saya nginep di mana. Itu kan. Jadi ada beberapa bikers yang mikir. Aku tidak mau rest. Aku tidak mau nginap. Kalau aku nginap aku keluar biaya hotel. Tergantung sisi mana nih saya lihat nih. Orang lihatnya seperti apa? Apakah saya mau keluar untuk penginapan? Apakah saya mau hajar? Tergantung kita. Kita yang memanage sendiri kita sendiri loh. Ya tuh. Tuh buat sobat PTT salah satu tadi apa ya? Apa sih namanya tuh kalau petua dari ya sebenarnya bukan petua juga ya, tapi kayak berbagi cerita. Ya maksudnya kalau misalkan mau riding apalagi adventure gitu ternyata tuh lihat kebutuhannya untuk apa tujuannya terus ternyata unit itu nggak jadi masalah ya Om ya. Masalah. Kalau ada niat terus tekadnya kuat yakin nyampe pasti nyampe gitu. Sama satu Mbak kan. Ya perencanaan itu perlu. Betul. Saya berapa hari ini saya mau ke puncak nih. Saya 1 minggu. Saya 1 hari jalan sekian kilo. Saya perlu BBM berapa itu perlu. Jadi tidak bisa juga kita sama hati kita. Betul. Kita pakai akal sehat. Pakai akal sehat dalam arti kata saya perlu budget sekian, motor saya kapasitas sekian, bagasi berapa banyak yang saya bawa, baju berapa banyak yang saya bawa. Karena kalau kita nggak sesiap itu, nggak sematang itu, walaupun misalkan kita yakin ya nanti cuma ngandel nanti soalnya ada teman-teman komunitas yang bantu, kita jangan sampai merepotkan teman-teman. Saya prinsip saya satu, saya dibagi informasi, rute, mapping, tempat makan itu sudah luar biasa. Jadi saya tidak ingin merepotkan. Nginap di rumah enggak. Saya cukup dengan dibantu peta, bantu perencanaan itu saya sudah senang. Ke kota ini kita ditemuin. Kondisi jalannya seperti ini, kondisi sosialnya seperti ini. Itu udah senang. Jadi jangan gini. Saya ke Trenggalek, saya mesti nginap di Bayra. Enggak mau, jangan. Kita berarti kita tidak keluar duit, tapi orang lain yang keluar duit. Kita merepotkan orang begitu. Betul. Oke. Ini Om dari Sobat PTT ada yang ingin ditanyakan? Oh ya Om, kalau untuk selama riding ini ada nggak sih pengalaman horor dan mungkin seputar Kalimantan ada nggak sih pantangan-pantangan tertentu kan Om kebetulan dari Pontianak nih tapi bolehlah pengalaman horor sama seputar Kalimantan ini lah. Jadi kalau pengalaman horor untuk trip Jawa Bali Lombok nih belum ya. Tapi kalau Kalimantan pada saat saya belum kawin itu saya kena. Jadi dulu saya berani jalan malam. Jadi teman saya seorang notaris, ini ke Ngabang, jam 10 malam saya hajar pakai Shogun.
Tapi pada saat itu saya ketemu barang yang tidak kasat mata. Jadi ini ada satu daerah, itu daerah Kabupaten Sanggau. Kebetulan saya tugas di sana. Jadi trek itu sampai ke border. Jadi saat itu saya rest di Kembayan. Saya ngopi segala macam. Udah dikasih tahu, Pak, enggak usah Pak, istirahat. Saya jalan. Udah dikasih tahu daerah itu angker. Daerah ini bekas kerusuhan. Antara Kembayan Balai Karangan, saya enggak usah sebut tempat. Jadi pada saya masih Shogun. Saya percaya tidak percaya, saya itu seperti dilihatkan ini. Dan saya enggak bisa bergerak. Saya baru sadar depan saya jurang. Saya rem, buang tuh rem habis semua, dan itu tidak sesuai dengan pakemnya ya, dalam arti kata harusnya kan saya tidak oper gigi seperti itu, jatuh saya. Itu trauma saya. Jadi itu pengalaman. Terus kedua, ada satu trek dari Sanggau ke Semuntai, itu rute pendek, tapi itu daerahnya angker. Jadi kalau sekarang misalnya kita kan pantangan nih sekarang, Mbak nih nawarin saya kopi, kita harus pegang. Paling tidak Kampunan, apalagi kita mau jalan jauh. Itu Kampunan, ternyata Cempalin, sampai hari ini masih berlaku saya masih lakukan itu. Jadi contoh kayak kemarin saya jatuh di Sembalun itu, pada saat itu ada kerak, banyak kerak. Saya kan selalu bakal roti di motor. Saya bilang saya, itu roti kamu lempar ke si kerak. Oh enggak boleh, tidak boleh. Kasih, saya bilang enggak. 3 kali saya jatuh. Diri saya anggap apakah ini mungkin kebiasaan kita di sana. Setelah saya jatuh saya lempar itu roti, kasih makan itu kerak. Memang kata tidak boleh kasih itu kerak, tapi ya enggak tahu ya, mungkin ini suges saja ya. Jadi untuk kepercayaan diri kita aja gitu. Dan tapi kalau untuk di sana pantangan satu, jangan jalan maghrib. Logikanya binatang. Iya betul. Kedua itu kan pergantian alam. Ada penjelasan logisnya. Pergantian alam. Pergantian alam antara siang sama malam. Dan saya lebih ya ibarat petuah-petuah orang kampung satu, jangan tekabur, istilah sana jangan merewak bahasa sininya apa ya, sombong. Nah itu jangan. Oh saya bisa lewat trek ini gampang amat, jangan. Dan kemudian kalau misalnya Mbak nawarin, ini rasa nasi goreng, paling tidak kita sudah makan, kita pegang saja. Itu juga berlaku ya Om sama warga lokal. Ibarat kan Om juga orang sana ya. Oh ya, itu juga berlaku saya sudah 3 generasi di sana, dari ayah saya, kakek saya, ibu saya. Jadi nggak cuma kayak untuk orang pendatang aja, tapi untuk orang warga lokal pun juga masih mempercayai. Saya sampai sekarang meskipun anak saya di Jawa, jadi anak saya SMA itu di Jawa, anak saya masih mempraktekkan itu. Nah, mungkin karena kebiasaan kami ya. Jadi seperti saya mau jalan ini, nanti Mbak nawaranin, itu ada, paling nggak saya pegang itu mendoan. Meskipun saya sudah kenyang, saya bisa pegang gitu. Nah itu Om berharap ketemu nggak hal-hal seperti itu? Salah satu keunikan di Indonesia ya, kayaknya bakal kalau bisa Om juga ngalamin gitu. Berharap gak kayak seperti itu? Misalkan tadi kan kemarin di Lombok, ternyata mungkin harusnya kemarin kasih aja kayak izin numpang lewat. Ya betul, 100. Itu mungkin Om berharap nanti kayak mungkin kalau di Sumatera ada cerita lain nih, atau pasti di Jawa ada cerita lain. Setiap daerah pasti punya karakter, beda-beda itu pasti. Nah, inilah namanya pengalaman hidup gitu kan. Itu dan ini nggak didapat sama semua riders bahkan ya kan. Tadi pun padahal Om Robi orang sana ya, maksudnya Pontianak orang sana gitu, asli Kalimantan juga, tapi tetap mempercayai hal tersebut. Sebenarnya mungkin bukan mempercayai ya, mungkin suges kita ya. Iya suges. Ya kalau bisa yaudah kita ikutin aja gitu. Jadi maaf ngomong Mbak ya, sebelum saya reading saya tahu ini rute jarak jauh. Dan ini pekerjaan berat, bukan mudah. Apa yang saya lakukan? Saya pergi kuburan ibu saya pergi kuburan bapak saya. Kuburan bapak saya itu, jadi saya macam mana ya? Ini kuburan umum, tertutup semak. Saya cari keliling-keliling nggak ketemu. Waktu itu tanggal 2 Desember. Istri saya pas sedang di Jakarta. Saya harus ke kuburan bapak saya. Saya cari kuburannya nggak ketemu. Di mana kuburan? Saya patokan ini di ujung gang saya. Nggak ketemu saya. Saya bilang kok saya tidak ketemu ya. Terakhir saya sudah putus asa, saya berdiri di atas kuburan orang lain. Ini kemana kuburan bapak saya? Udahlah aku nyerah. Percaya tidak percaya Mbak? Saya noleh ke belakang. Ternyata itu di situ kuburan bapak saya. Saya foto, saya kirim ke abang saya. Oh ternyata kuburan bapak kita semak loh. Saya punya kepercayaan, saya minta restu dulu sama almarhum ibu saya dan bapak saya. Karena yang saya taruhkan ini kan 2 orang nih, bukan saya sendiri loh. Ini jarak jauh loh.
ribuan kilometer harian. Ya saya sadar mungkin kalau untuk rute saya ini dibandingkan biker-biker senior masih jauh lah. Tapi bagi saya ini pekerjaan berat gitu. Iya. Challenge-nya beda dengan trek sebelumnya ya. Ya itu salah satu pengalaman Om Robi tadi, dan tadi udah diceritakan, udah dibagikan juga ke Sobat PTT. Mungkin biasanya kalau orang riding pasti mengalami hal-hal ya horor atau hal-hal mistis, atau mungkin hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika tapi terjadi gitu. Ya, itu bagian dari risiko perjalanan. Bagian dari kalau resiko. kita tidak siap ya kita jangan riding, kita duduk di rumah. Ya bukan berarti apa. Kita akan menjumpai barang ini, tinggal kita bagaimana menyikapinya saja. Mungkin ini pertanda alam. Contoh seperti kejadian sembalun, saya duduk di pucuk sembalun itu saya bergegar, saya minum teh. Muka saya itu udah berdarah, udah pucat saya kan. Saya coba introspeksi diri, oh aku ini terkebur, aku ini meremehkan trek. Saya masih bersyukur ini terjadi awal, rute saya masih panjang. Ini menjadi pengalaman untuk trek berikutnya. Om, kalau udah tahu nih dari cerita Om hari ini, itu kan bisa dibilang banyak lah poin-poin atau cerita-cerita yang bisa nemenin Sobat PTT juga buat mempertimbangkan jadi berangkat atau tidak. Kalau misalkan yakin, berangkat. Tapi kalau nggak yakin, jangan ragu. Jangan ragu, ya betul. Tadi kan istrinya udah sampai jemput nih Om. Om kira-kira kapan mau pulang? Belum, saya belum selesai. Saya mau finish dulu. Saya mau finish dulu. Benar-benar Om Robi ini komitmennya kalau belum selesai, bahkan belum tahu mau ada agenda apa, karena mau selesaiin satu dulu gitu. Nah, selesaiin satu. Ini teman saya kemarin, teman saya SMA datang ke tempat saya nginap. Dia ngajak ke CWD nih, mungkin besok. Tapi istri saya udah ngomel-ngomel. Gini-gini saja saya bilang. Oke, saya ke WD saya pikirkan. Tapi izinkan saya selesaikan trek saya, perencanaan saya awal ini. Sampai titik di mana yang saya mesti sesuai perencanaan saya di sini. Target Om berapa hari lagi kira-kira di Pulau Jawa ini? Kira-kira sekitar 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi lama tuh Om buat sang istri nunggu. Oke lah Om, terima kasih untuk hari ini Om Robi. Semoga kita bisa pantau nih nanti perjalanan Om Robi udah selesai atau udah pulang apa belum. Dan mungkin nanti mudah-mudahan di next riding ya, rencana nanti mungkin ke Sumatera atau kemana, ke Kalimantan, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan sharing-sharing lagi ya Om. Terima kasih Om Robi. Saya juga terima kasih ya dapat berbagi cerita. Meskipun ya saya ini orang baru di dunia ini. Tapi banyak banget pengalamannya Om. Saya dikasih kesempatan ya, senang, terima kasih juga. Ya, terus untuk Sobat PTT juga yang mau riding ya, teman-teman misalkan mau ke Kalimantan bisa hubungi Om Robi, boleh ya Om ya? Oh siap. Boleh langsung. Saya prinsipnya begini, apapun jenis motornya, jika komunitas saya bisa, manapun, tidak masalah. Seperti yang teman di Surabaya, itu bapak-bapak sudah umur ya. Saya ketemu di rumah makan, saya nyamperin, Pak, kenal Pak. Oh, saya bantu, jadi saya pandu. kenal di saat itu juga. Kenal di Pecel Lele. Saya bantu, saya minta nomor HP. Apa yang bisa saya bantu Pak? Saya bantu. Begitu di Surabaya dia bantu saya. Tadi masih telepon, semalam masih telepon. Om aku di Jogja Om. Saya sudah turun, saya bilang. Dia mau kejar saya lagi kan. Itulah namanya, gini intinya kebersamaan. Terus kalau anak motor ya bisa ketemu di mana aja juga ya Om ya. Yang jelas gini Mbak, satu, motor kita harus sehat. Kemudian oli harus bagus, bensin harus bagus. Bukan kita ingin perfect, tidak. Itu kepentingan diri kita sendiri gitu loh. Nah jadi ya bukan soal harga ya. Pilihlah oli yang bagus, minyak yang bagus, maintenance yang bagus. Karena ini taruhannya besar loh gitu. Betul, karena ya kita kan riding kan sekali lagi ya pakai unitnya atau kudanya ini si motor kita. Jadi jangan sampai kitanya sehat, motornya nggak sehat gitu. Jadi itu nggak bakal nyampe ke tujuan kalau kayak gitu caranya. Jadi Mbak nggak nanya saya pakai oli apa? Oh, sebenarnya kita kadang sekarang suka. Kenapa nggak kadang nanya? Kita suka pengen tanya. Ini ceritanya lucu loh sebenarnya. Kadang tuh kita suka pengen tanya, tapi kadang ada komunitas yang nahan gitu. Mungkin karena dia nggak make atau mungkin karena pakai, tapi gengsi biasanya. Bukan, ini cerita lucu nih. Okay. Kalau Mbak mau denger nih, jadi ceritanya gini. Ada satu rider, saya nggak usah sebut namanya siapa. Itu orang gila tuh. Dia sampai ke NTT, Timor Leste, Sumbawa. Dia masuk Aru. Saya memang sedang mencari oli yang bagus. Cari oli yang bagus karena saya tahu ini berat nih. Jadi saya punya teman namanya Tanu, Kelana Aspal. Jadi saya bilang ini orang gila nih. Om, saya saya DM, dijawab kan. Saya tanya. Ini semuanya lucu Mbak. Jadi semula saya tuh enggak terpikir oli apa gitu, tapi kan saya kan sedang mencari apa sih yang cocok. Jadi biker ini jawab.
Si Tanu kasih tahu, Om oli ini Om, kata dia kan. Saya cross check sama biker nih, saya nggak usah sebut nama lah. Pokoknya orang ini pernah ke Timor Leste, pernah ke Aru, pernah crash di daerah mana itu saya pernah crash lah ya. Nah, itu resiko perjalanan. Nah, dia cerita, oh ini oli ini. Cuma oli ini yang beli anak saya. Jadi anak saya beli, dikirim ke saya. Kayak kemarin ini kan saya stok nih. Saya sudah tahu saya harus ganti oli di mana. Saya WA anak saya, tolong kamu belikan oli. Saya kirim. Yang beli oli bukan saya, anak saya. Tapi duitnya saya kirim gitu kan. Nah ini sebenarnya ketemu oli ini saya tidak sengaja. Jadi saya mengcrosskan pendapat Tanu dengan biker A ini. Benar tidak sih? Dia kirim aja cocok. Saya coba gini. Sampai hari ini fine, tidak ada masalah ya. Aman-aman. Nah itu Mbak. Terus ada sampai hari ini kan aman, tapi performanya berbeda nggak Om dengan pemakaian mungkin sebelumnya Om pakai pelumas oli lain gitu? Beda Mbak. Saya nggak usah sebut merek A ya. Ini bukan iklan ya. Ya. Jadi beda Mbak. Saya biasa itu 1.500 saya sudah ganti oli. Om 1.500 itu ganti oli karena ngerasa performanya udah menurun atau emang Om standarnya segitu? Suaranya sudah beda, tarikan sudah beda. Jadi udah ada tanda-tanda harus diganti ya. Jadi sebenarnya ini tidak sengaja karena si biker A ini balas DM saya. Pertama mungkin Tanu dicerita saya ini mungkin Tanu sponsor nih, ini promosi kan nih. Saya tanya nih, oh saya pakai ini Om sekian ribu kilometer, saya coba gitu. Jadi itu membuktikan Om buat pembuktian Om juga ya. Ternyata tuh pelumas juga atau oli tuh itu bisa mempengaruhi. Apalagi terus terang ya untuk rute jarak jauh, full tanjakan ice. Spill nama olinya dong. saya sebentar ya. Saya nggak usah sebut nama. Saya kasih lihat aja ini tuh bukti ya. Efisiensi BBM-nya mempengaruhi banget gak? Mbak. Tuh ya buat smart pretty. Kalau oli Mbak itu tidak sih, akan pengaruh Mbak. Sebentar ya. Karena kan ada orang bilangnya kalau oli itu ya cuman buat melumasi aja gitu. Oli itu pengaruh ke daya tahan motor, speed, endurance-nya. Pengaruh itu sebentar Mbak. Ya, nih yang masih bilang oli itu cuma marketing. Oh tidak. Memang gini loh ya, jadi jangan salah, jangan pikir itu mahal. Betul. Sekarang pilih mana? Anda selisih 20.000, motor Anda rusak, reading tidak nyaman. Yang kita cari kan enjoy ini. Sebentar ya Mbak ya, saya buka ini ya. Jadi saya itu model saya lopek-lopek dulu, nanti suruh anak saya beli. Ditandain dulu. Ya. Gitu. Jadi kayak beda 20.000 sih nggak apa-apa. Jadi ini bukti ya. Saya nggak bohong nih, lihat sendiri Mbak. Saya nggak usah sebut merek. Tuh ya udah di love nih sama si Om ini. Apa tuh Kak? Kasih lihat. Kasih lihat nih. Kelihatan nggak nih nanti kita kasih ke kamera ya. Ternyata ini loh Om. Padahal ini masih ada yang high end-nya lagi yang performanya lebih maksimal. Tapi Om udah ngerasain yang ini aja udah oke banget. Nih bukan ini jualan mungkin ya. Tapi dari harga mungkin ya beda ya. Mungkin dari yang sebelum mungkin Om gunakan. Ini kan saya langsung di ininya Anda. Ya betul. Memang ya segini loh harga enggak masalah. Saya kan menyesuaikan kan jadi gini loh sebenarnya saya kan sedang mencari oli apa sih yang cocok untuk motor saya ini. Betul. Saya udah hitung nih saya sekian ribu kilometer sekian hari medan berat saya harus pikir nih. Si Tanu ini kan dengan saya udah macam mana ya? Ya sebagai penasihat teknis lah istilahnya. Seperti gear segala macam ban. Maka waktu dia bilang, saya saya cross check nih sama biker A nih. Mau disebut namanya enggak? Enggak usah ya. Nah, dia pernah ke Aru. Pernah ke Pontianak. Kebetulan dia juga kenal sama teman-teman saya gitu. Total sekarang untuk pemakaian udah berapa kilometer Om yang sekarang? Saya sudah 3.600 lebih. 3.600. Nah ini kalau saya saya pertama itu ganti oli di Pontianak. Ini saya kemarin, saya sudah hitung nih. Jadi waktu saya di Surabaya, saya WA anak saya kirim ini link. Ini kamu belikan yang di orinya, kirim ke Jogja. Orinya sekarang saya simpan di Bekasi. Saya beli 2 botol, saya kan 1,2 liter ya. Nah jadi nggak apa-apa, lebihnya simpan, jangan masin. Jadi ada beberapa beker, udahlah saya pakai 1 liter, enggak, saya enggak mau. Jadi saya pesan anak saya kirim pakai online, antar barang itu di Jogja. Saya turun ke Jogja, saya ambil
saya bawa. Nanti saya akan ganti di Cirebon atau di Semarang. Kalau saya ganti ke Ciwidey, mungkin saya ganti di Bekasi. Tapi yang jelas saya tidak pernah, misalnya itu kan targetnya 3.500. Saya jarang nyampe 3.500. Biasanya 3.200, 3.300 saya sudah ganti. Ya, ini kita coba nih Om, melampaui batas standar biasanya Om Robi. Jelas beda, tarikannya beda Mbak, daya tahan beda. Apakah nanti ada penyusutan atau mungkin ya mesinnya jadi kotor, nanti kan bisa dicek ya Om ya. Apalagi kan kalau perjalanan riding ini kan mesinnya nyala terus ya Om ya. Yang dikhawatirkan biasanya mesin kotor, terus dan lain sebagainya. Komponen lainnya juga mempengaruhi. Coba nanti kita tunggu update dari Om Robi kalau udah ganti oli. Nanti gini, kalau misalnya Mbak kurang yakin, kalau saya mah yakin Om. Tapi ini buat Sobat Pitit nih membuktikan. Saya videoin deh nanti. Ini kira-kira Om mau maksimalin berapa kilometer? Misalkan 4.000 ataukah 4.000 lebih gitu? Saya ada rencana juga nih mau genapin sampai Surabaya, tapi berarti saya mesti kembali lagi, atau dari Semarang saya kembali lagi ke Jakarta, motor saya kirim untuk pulang. Tapi ada juga kemungkinan saya tinggal, tapi masih belum tahu nanti bagaimana. Belum tahu lah, pokoknya nanti kita lihat, tunggu update-nya. Perencanaan saya sih untuk trip ini sekitar 4.500, 4.300 lah, 4.200. Harusnya sih masih aman sih Om. Tapi enggak, saya mungkin nanti perkiraan saya di 3.500 saya ganti lah. Diganti ya. Ini enggak lama lagi, sedikit lagi. Makanya saya kemarin order itu oli, kirim Jogja. Oke. Kita tunggu update-nya ya Om ya. Oke, itu dia Sobat Piti yang masih ragu. Ternyata dari tadi tuh Om Robi, aku dari awal nggak tahu kalau Om Robi pakai olinya ini nih ya. Ternyata Om Robi pakai rekomendasi dari salah satu riders juga. Ternyata memumpuni. Rider yang jelas itu. Rider gila, jam terbangnya tinggi. Itu saya masih banyak belajar sama beliau nih. Mungkin usianya baru 28 lah ya, tapi ya. Ya kapan-kapan kita juga ngobrol bareng juga kali ya sama dia. Boleh. Tapi terus terang dia itu bagi saya dari Timor Leste saya kasih jempol. Sumbawa saya kasih jempol. Saya mungkin punya perencanaan, tapi ya saya ngumpulkan nyali dulu lah. Ya, tadi kan belum yakin ya. Makanya saya banyak nanya sama beliau nih. Apa sih pengalaman dia? Ya. Mungkin nanti Om juga dapat pengalaman baru lah pastinya. Oke, terima kasih Om Robi sekali lagi. Sampai jumpa. Nanti mungkin kita bisa ketemu di kesempatan lainnya. Terima kasih Sobat Piti. Sama-sama, terima kasih. Oke.